Shalom, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekeliling kita, tetap andalkan Tuhan. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, sungguh kami perlukan. Pembela-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami, sungguh terbukti. Mujizat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu, selalu tepat waktu-Mu. Bila ku dapat menghitung segala kebaikan-Mu,
tak henti-hentinya mulut kami bersyukur buat kasih setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetaplah Allah. Terima kasih, oh terima kasih, ya Aba ya Bapa, Kau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pembelaanmu. Sungguh Kau Allah yang setia akan janji-janji-Mu. Kau selalu tepati setiap janji-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Yesus, haleluya. Kaulah penyembuh, Kaulah pemulih, Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Kami perlu firman-Mu, ya Roh Kudus, terangi hati kami, ya Roh Kudus. Sekarang malam ini berfirman buat kami Tuhan, karena kami percaya firman-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Orang yang berjalan bersama dengan-Mu, berjalan bersama dengan firman-Mu, pasti Tuhan beri petunjuk, pasti Tuhan beri arahan yang tepat. Biarlah malam ini kami mendapatkan rema, sehingga kami tidak takut menghadapi hari esok, sebab kami yakin Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar doa dan seruan kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom kekasih Tuhan. Nah, malam ini saya akan sharing firman Tuhan. Ya, mungkin ada banyak orang bertanya-tanya, siapa sih sebetulnya tiang doa di dalam rumah? Banyak orang berkata para wanita itu tiang doa. Tetapi ayo kita selidiki, karena malam ini saya bagi 2 ayat saja. Dan sesungguhnya para prialah yang sebetulnya menjadi imam, menjadi kepala, menjadi raja, menjadi nabi buat rumah tangganya, buat keluarganya. Saya sangat mendorong para pria untuk betul-betul hidup dalam doa. Ya, yang pertama kita lihat dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Saya berbicara mengenai berdoa, tiang doa. Orang yang seharusnya memimpin doa. Orang yang seharusnya membawa orang-orang di rumahnya untuk berdoa. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8. Saya akan bacakan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi Rasul Paulus mendorong para pria, ya, para pria berdoa, menadahkan tangan, membuka tangan, berseru kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, dengan tangan yang suci, artinya tangannya tidak dicemari dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor,
Tangan ini bukan untuk memukul, tetapi tangan ini dipakai untuk memberkati. Tangan ini bukan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tetapi dipakai untuk menjadi saluran berkat, yaitu untuk memberi. Dan karakter dari orang yang berdoa adalah tanpa marah. Ya, kita bisa marah, tapi bukan menjadi pemarah. Dan dikatakan juga tanpa perselisihan. Hai para pria, hendaklah kita, para pria, tidak cepat naik darah. Amin. Tidak cepat marah. Haleluya. Jadilah pria yang sabar, pria yang bijaksana, pria yang belajar mengerti orang lain. Maka doamu didengar oleh Tuhan. Hai para pria, jangan suka berselisih. Pakailah dengan hikmat Tuhan. Hati yang penuh dengan hikmat Tuhan, pikiran yang penuh dengan hikmat Tuhan, maka perkataan-perkataan para pria pun perkataan yang penuh dengan hikmat Tuhan. Tunggu dulu. Lalu wanita bagaimana? Dalam ayat yang 9. 1 Timotius 2 ayat 8, sudah ayat 9 sekarang. Dikatakan demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan dengan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, di sini ditegaskan pria dan wanita sama-sama berdoa, sama-sama beribadah. Namun dalam ayat 9 ditegaskan bahwa para wanita itu hendaknya berdandan dengan perbuatan baik. Jadi bukan dengan aksesoris yang dari kepala sampai kaki, tetapi dengan aksesoris perbuatan baik. Orang yang menikmati perbuatan baiknya Allah, dia akan berbuat baik kepada sesamanya. Para wanita yang menikmati perbuatan baiknya Allah, kebaikan dan kemurahannya Allah, lewat suaminya, lewat keluarganya, dia akan melayani orang lain dengan baik pula. Yang pertama, laki-laki berdoa. Jadi saya tegaskan bahwa para pria harus berdoa. Ya, bukan saya dorong, bukan saya anjurkan, tapi harus berdoa. Bukan soal kata-kata yang baik, kata-kata yang tertata rapi, kata-kata yang indah, tapi dimulai dari hati yang murni, tidak punya tabiat pemarah, dan tidak suka berselisih. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hai para pria, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata penghalang doa di sebuah keluarga itu ketika para pria tidak berdoa. Yang pertama. Yang kedua, penghalang doa dari sebuah keluarga adalah ketika seorang pria tidak bertindak bijaksana, tidak bertindak setia, tidak bertindak adil kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan lihat, para wanita, doronglah suamimu, layani suamimu dengan yang terbaik. Ingatkan suamimu, karena suamimu adalah pendoa buat keluargamu. Memang banyak orang berpikir laki-laki pergi kerja lalu istri di rumah berdoa. No, wanita pun bisa bekerja, dan pekerjaan itu pun wujud dari doa. Dan saya mau dengan tegas katakan, para pria harus berdoa dan hidup di dalam doa, hidup dalam kebenaran, maka keluarganya akan diberkati Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran. Dan bukan karena manisnya kata-kata di dalam doa. Tuhan mendengar sekalipun tata bahasa kita, kata-kata kita itu terbatas. Kata-kata kita sederhana. Ketika pria memperlakukan wanita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, doa-doanya tidak terhalang. Tentunya doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, yaitu Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kuncinya adalah tinggal dalam firman. Orang yang tinggal dalam firman, doanya pasti sesuai dengan firman. Amin. Malam ini, mari kita praktekkan berdoa. Para pria, ajak istrimu, ajak keluargamu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, hamba berdoa bersama para pria dan bersama keluarganya. Kami menyadari seringkali para pria malas berdoa. Para pria hanya berpikir bekerja dan bekerja. Tapi pria yang benar, dia punya waktu untuk berdoa. Pria yang benar, dia hidup dalam doa. Pria yang benar, dia berdoa, dia bekerja, dan dia melayani keluarga dengan sungguh-sungguh. Maka keluarganya akan mengalami pemulihan, keluarganya akan mengalami terobosan, keluarganya akan mengalami pembalikan keadaan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kalau Tuhan melihat keluarga-keluarga yang hidup dalam kebenaran firman, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya, untuk memberkati umat kerajaan Allah. Malam ini bersama kekasih Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, kami berdoa bersama-sama, keluarga-keluarga dibangun dengan dasar yang benar, dasar firman, dibangun di atas pondasi yang benar, Yesus Kristus, dan dibangun di atas pilar, yaitu berdoa. Bukan hanya para pria berdoa, para wanita juga berdoa, anak-anak juga berdoa. Kami percaya bahwa doa orang benar, doa orang benar yang hidup dalam kebenaran, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan itu terjadi. Oleh sebab itu, biarlah tutur kata kami memperkatakan firman kepada setiap masalah yang sedang kami hadapi, kepada setiap sakit penyakit, kepada setiap virus, kepada setiap ancaman. Kami percaya Tuhan adalah perisai kami, Tuhan adalah perlindungan kami, Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah semangat kami, dan Roh Kudus urapi kami semua. Kami berani karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berani karena pasukan malaikat ada di sekeliling kami. Kami berani karena Tuhan sudah memberi hikmat buat kami. Kami bersyukur, kami percaya tidak ada seorang pun kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami jatuh sakit, sakit-sakitan. Dan kalau hari ini ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Dan kami percaya orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan bersama dengan keluarganya, pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan limpahkan dengan segala yang dibutuhkan setiap hari. Dan kami percaya kalau kami berjalan bersama denganmu, kami melihat mujizat demi mujizat. Kami melihat pertolongan demi pertolongan. Karena fokus kami Tuhan, bukan fokus kepada berkat. Fokus kami mencari wajah Tuhan, bukan mencari pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, wajah-Mu yang selalu kami cari, bukan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak, yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, hari ini kuat dan teguh hatimu, bersemangat menghadapi hari esok, bersemangat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kami pasti melewati proses pembentukan, kami pasti lulus melewati proses pembentukan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami menyerahkan Presiden RI Bapak Jokowi bersama staf, para menteri, juga kami berdoa untuk tentara, polisi, juga tenaga-tenaga medis yang ada yang sedang bertugas. Hari-hari ini mereka bekerja keras. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan ekstra buat mereka di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kami mendukung, kami mendoakan mereka. Biarlah tidak ada satupun dari para pemimpin kami, orang-orang yang bertugas mengawal kami, menjaga kami, jatuh sakit. Biarlah mereka sehat, mereka kuat. Dan hamba berdoa untuk orang-orang yang masih bekerja di jalan-jalan, di toko-toko, dimanapun mereka bekerja. Hamba berdoa
mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk seluruh perlengkapan alat perlindungan diri buat tenaga medis di seluruh dunia tercukupi dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa malam ini, kekasih Tuhan, ketika Anda mau beristirahat, kita beristirahat di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pembelaan Tuhan, dengan penuh syukur dan damai sejahtera kita melewati malam ini dan menyongsong hari esok yang penuh harapan. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sekarang. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Dan terimalah segala berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.